Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Tengwars. Kembali lagi bersama kami di segmen Kota, Podcast Tengwarmi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Walaupun kalian penasaran, tapi sebelumnya saya dulu yang mau memperkenalkan diri. Hai, saya Atta Zayanis Midya Semarang Pramudia dari Angkatan Tengwarmi 35. Dan di sini saya bersama Saya Amira dari Tengku Army Angkatan 33 dan saya Aulia Hasna Putri Arulan dari Tengku Army Angkatan 34. Nah, hai Kak Hasna, hai Kak Amira. Halo. Gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Ya, alhamdulillah. Nah, belakangan ini kan sudah banyak nih berita mengenai menurunnya kasus COVID-19. Nah, perasaan kakak gimana sih? Karena selama ini kan sudah berada di pandemi yang panjang ya, dan karena sekarang juga sudah mulai bebas. Jadi, aktivitas kakak, kesibukan selama ini bagaimana? Kalau aku sendiri sih, alhamdulillah aku senang banget ya karena udah mulai bebas beraktivitas di luar ruangan, walaupun tetap harus pakai masker dan jaga protokol kesehatan lainnya. Tapi selebihnya aku senang banget sih karena udah bisa ketemu sama teman-teman yang lain dan berkegiatan di luar rumah gitu. Bener banget sih, aku juga ngerasa hal yang sama karena selama 1 tahun yang lalu kan pas aku masih kelas 10 juga kegiatan sekolah juga masih terbatas karena online ya. Sekarang tuh alhamdulillahnya banget udah bisa kumpul bareng teman-teman sekelas, udah classmate pun udah bisa offline, terus kegiatan-kegiatan organisasi juga bisa offline. Itu benar-benar suatu hal yang bisa membahagiakan banget gitu. Semoga secepatnya kita bisa bebas dari COVID-19 ini secara sepenuhnya ya. Amin. Nah, dan teman-teman yang lain juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya, karena kita ini belum sepenuhnya bebas dari COVID-19. Nah, selanjutnya saya mau bertanya-tanya nih Kak kepada Kamira dan Kak Hasna mengenai hal-hal di Temu Army yang pastinya membuat saya dan teman-teman saya penasaran. Nah, yang pertama, boleh dong kalau Kak Mira dan Kak Hasna ini ceritakan mengenai alasan kenapa kakak bergabung di TA. Mungkin Kak Mira terlebih dahulu. Oke, jadi awalnya tuh waktu aku cari organisasi dan ekskul yang ada di SMA tuh aku ada beberapa pilihan, tapi akhirnya aku milih PMR karena di PMR ini kan bergerak di bidang kesehatan dan keluarga aku juga alhamdulillah berada di sekitar pekerjaannya di kesehatan juga dan aku juga tertarik untuk belajar dan mendalami ilmu kesehatan ini gitu. Iya, Kalau dari saya sendiri ya, pas begitu masuk di SMA 2 ini, memang benar kayak Kamira, banyak organisasi dan ekskul yang sangat menarik dan pengen dicoba. Cuma kan dari SMP, saya sendiri udah ikut organisasi PMR, jadi kayak pengen merasa melanjutkan aja gitu di PMR. Jadi udah milih PMR itu udah dari awal pas masuk gitu. Oh, kalau begitu setelah masuk PMR nih Kak, apa sih kesan pertama kakak terhadap TA ini? Kayak yang dirasakan pertama kali masuk itu bagaimana Kak? Kalau aku sih rasanya seru banget ya karena sebelumnya aku benar-benar belum pernah ikut PMR sama sekali di SMP. Aku belum tahu materi-materi apa aja yang bakalan aku dapetin dan seru banget tentang kakak kelas yang sangat asik buat menyampaikan pelajarannya, materi-materinya, terus teman-teman yang juga asik walaupun aku masih nggak tahu apa-apa tentang PMR, mereka bantuin aku buat belajar lagi dari nol gitu. Jadi seru banget, senang banget deh. Kalau dari aku sendiri, kalau dari segi materi mungkin nggak pernah dialami dari SMP ya. Tapi kalau kesan pertama kali di TA yang benar-benar apa ya kayak berkesan banget itu terutama dari segi project-projectnya gitu loh. Soalnya kan project-projectnya TA tuh nggak hanya berfokus di suatu materi 7 kepala merahan itu ya, tapi ada beberapa hal yang benar-benar itu bisa membuat kita di TA tuh menjadi nyaman gitu. Ya, kesan-kesannya di TA emang bagus banget ya karena TA gitu loh. Gitu loh. Iya. Nah, tadi kan kakak juga sempat membahas proja dan kegiatan di TA ya.
dari sekian banyak kegiatan dan proyek-proyek di TA ini, menurut kakak ada nggak sih yang unik banget atau mungkin kakak itu suka banget sama satu proyek ini gitu kak? Mungkin Kak Hasna. Kalau aku dulu ya, misal dari aku sendiri, project yang benar-benar berkesan di aku itu karena aku waktu itu ngalaminnya online ya, jadi bisa dibilang sangat disayangkan karena waktu itu online jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain, tapi project ini tuh benar-benar bisa mempererat gitu walaupun dalam kondisi online. Menurut aku itu tengah arti explore day sih. Ya, kalau dari Kalau aku juga, kalau aku itu suka kayak tentang army explore day juga karena aku sempat ngalamin yang secara offline. Jadi kita tuh bener-bener kegiatan dari sore sampai besoknya, terus kita keliling-keliling lingkungan juga. Tapi selain itu aku juga punya satu proyek yang favoritku juga nih, itu Latpus, dimana kita tuh belajar buat lomba, persiapannya bener-bener dari nol. Di situ kita memahami lebih lanjut tentang bidang yang mau kita ikutin, kayak mata lomba pertolongan pertama kita lebih paham ke situ, dan mata lomba yang lain gitu. Kita juga semakin dekat sama teman-teman kita, terutama teman-teman yang ikut lomba gitu. proyeknya keren-keren. Oke. Selanjutnya selain proyek tentunya Warni pasti kan ikut banyak-banyak lomba. Kalau dari pengalaman kakak sendiri mungkin pernah ikut lomba apa? Kalau aku pernah ikut Volunteer Week yang diadain sama KSR UNS gitu. Kalau dari aku sendiri waktu itu ikutnya Jumbara. Memang dari SMP di PMR juga ikut Jumbara udah 2 kali tuh, alhamdulillah dua-duanya terlaksana secara offline. Tapi di SMA ini walaupun kemarin Jumbaranya online, tapi tetap sih menurutku kesannya sama-sama asik gitu. Jadi benar-benar kalau udah di PMR tuh ikut lomba tuh benar-benar suatu kegiatan yang asik banget ya Kak. Berarti walaupun mau offline mau online tetap seru dan juga lancar ya lombanya. Nah, gimana nih teman-teman, kan udah dengar tadi mengenai kesan, lalu proja, dan ada juga lomba-lomba, pasti makin tertarik kan buat ikut Temu Agni. Jadi buat yang mulai tertarik dengan PMR, ayo jangan ragu-ragu buat bergabung di Temu Agni. Pendaftarannya masih dibuka loh. Nah, oke, lanjut ya. Tadi kan sudah berbincang mengenai keseruan nih. Kalau begitu, ada nggak sih mungkin kesulitan mengenai proja di Tengwani ketika pertama melaksanakan? Dari aku dulu ya. Kalau aku sih waktu itu karena aku adalah angkatan pertama yang benar-benar full online, jadinya kita ada beberapa kesulitan kayak misal koordinasi karena kita sulit berinteraksi kan, interaksinya terbatas. Cuma bisa lewat telepon, lewat WA, lewat Google Meet dan Zoom. Jadi koordinasinya sedikit sulit. Terus karena kegiatan PMR juga sebenarnya banyak yang harus dilakukan secara offline, tapi karena pandemi kita jadinya nggak bisa. Jadi terpaksa ada beberapa yang harus kita kurangi kegiatannya, bahkan ada beberapa juga yang terpaksanya kita harus nggak laksanakan. Tapi walaupun kayak gitu sih tetap senang sih karena banyak kegiatan lainnya gitu. Kalau dari aku sendiri malah kebalikannya dari Kamira. Kalau Kamira kan pas masih jadi kelas 10 waktu itu pelaksanaannya secara offline ya Kak, tapi pas pelaksanaan projenya pas kakak menjabat itu udah online semua. Kalau aku malah kebalikannya, pas masih kelas 10 itu online full 1 tahun, sedangkan pas pelaksanaan udah menjabat itu malah offline. Jadi kita juga sama-sama kayak Kamira, kita merubah lagi dari yang tadinya kondisi online, kita berubah lagi menjadi kondisi offline. Walaupun offline-nya pun kadang ada yang semi offline, ada yang full offline. Itu juga benar-benar harus dipikirkan secara matang gitu dari sisi online maupun offline-nya gitu. Nah, untuk kesulitan yang tadi sudah kakak ceritakan, mungkin ada nggak nih saran biar bisa lebih lancar gitu? Maksudnya kesulitan tersebut mungkin bisa lebih teratasi kalau bagaimana gitu? Kalau menurut aku sih ya kalian harus saling merangkul satu sama lain aja, jadinya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi itu nggak malu-malu, nggak takut-takut, jadi bukannya nggak ada ya, pasti ada miskomunikasi tapi dikurangin gitu. Kalau dari angkatanku sendiri, menurut aku tuh lebih banyak bertanya gitu, karena
dari kondisi online yang harus offline lagi kan otomatis kita nggak punya pengalaman secara offline ya. Nah itu kita harus banyak-banyak bertanya, jangan malu untuk bertanya gitu. Misal mau tanya ke alumni-alumni yang sebelumnya udah melaksanakan secara online maupun offline, kita tetap harus berani tanya. Walaupun kadang mungkin sedikit malu ya, mas udah jabat nggak tahu apa-apa sih. Tapi kan daripada kita nggak tahu apa-apa nih, jadinya benar-benar harus berani tanya gitu. Dan kalau itu terima kasih buat saran-saran dari Kak Mira dan Kak Hasna. Selanjutnya saya mau bertanya nih, selama mengerjakan Prokja dan selama berada di Temu Army ini, ada nggak sih kayak kejadian unik yang pernah kakak alami? Kalau dari kamera sendiri? Kalau aku sih kejadian unik, mungkin apa ya? Mungkin kejadian unik di Tengah Army tuh ini mungkin ketika melakukan project bersama sama organisasi lain misal kayak sebenarnya tuh PMR itu hampir semua kegiatan yang ada di sekolah PMR dimintai bantuan untuk ikut jaga tentang sama anak-anak yang sakit itu misal. Nah tapi karena kemarin tuh hampir semuanya online, aku hampir gak kedapetan buat jaga-jaga kayak gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan terakhir bener-bener terakhir buat ikut jaga itu Prokjanya Pramuka. Pas bulan apa ya? Bulan Oktober apa ya? Kayaknya pas Agustus deh kalau waktu Iya, itu. pokoknya lagi siangnya aku sambil lihat anak-anak yang lakus buat jumbara, terus sorenya lanjut lagi buat jaga pramuka anak-anak pramuka gitu. Itu tuh unik banget karena aku belum pernah ngelakuin itu. Bahkan SMP juga belum pernah. Jadi seru banget. Terus ketemu sama teman kayak oh ternyata temanku kebiasaannya kayak gini kayak gini gitu. Benar. Kalau dari aku sendiri di tahunku yang menurut aku paling berkesan itu atau sesuatu yang unik di TA itu waktu itu sama sih tipenya juga menjaga kegiatan. Nah waktu itu PMR di angkatanku itu disuruh untuk menjaga kegiatan handball di Gor Satria. Waktu itu saya sih untuk Popda gitu loh Kabupaten Banyumas dan itu yang diundang cuma PMR Semada aja dan itu benar-benar suatu momen yang akhirnya SMA 2 tuh berani untuk menjaga suatu kegiatan yang besar itu di luar gitu tanpa ada bantuan dari mungkin tenaga medis yang lebih ahli. Sebenarnya awalnya emang sedikit takut ya untuk melakukan hal itu, cuma akhirnya setelah semuanya selesai dan alhamdulillahnya nggak ada cedera yang parah, kita jadi merasa kayak ini suatu pengalaman yang baik gitu untuk kita semua biar bisa mengembangkan juga PMR Semada gitu. Nah, wah keren-keren banget nih cerita dari kakak-kakaknya. Nah, selanjutnya nih teman saya penasaran ya kak, karena awal kita kan juga online. Itu bagaimana sih kesan bersama dengan pembinanya kak? Kak Mira? Kalau aku kesan pembinanya mungkin karena ada beberapa peralihan pembina juga jadi kita tuh ada beberapa yang seru banget ada juga yang kayak aduh sebenarnya kita bisa lebih dari ini tapi secara keseluruhan pembina itu asik banget baik banget mereka tuh mau bantuin kita ketika kita lagi susah kayak mengayomi kita misal kita ada lagi susah tentang perizinan sama sekolah kita dibantuin untuk apa ya kayak bantuin biar kita dikasih izin atau kita ntar kalau misalnya udah nggak bisa sama sekali dikasih opsi lain opsi alternatif jadi kita bisa tetap ngelakuin kegiatan itu walaupun nggak sesuai rencana awal gitu. Bener, kurang lebih sama sih. Cuma kalau di angkatanku mungkin karena udah offline juga ya. Waktu itu sempat ada kegiatan sama pembina di waktu itu pas pengumuman juara di Andang Pangrenan, terus pas waktu itu diundang acara workshop thalassemia di Pendopo Kabupaten Banyumas, terus pembinanya juga baik-baik banget. Misal PMR ini lagi ada acara yang dibutuhin sama sekolah, PMR suruh jaga itu biasanya pembina tuh ada yang neraktir kita gitu kadang juga benar-benar ditungguin sampai anak-anak PMR pada pulang benar-benar sebaik itu sih kalau menurut aku. Berarti yang seru dari PMR Wira di sini itu bukan cuma anggotanya tapi pembinanya juga ya kak. Bener dong pasti. Dan ada nih satu pertanyaan yang kayaknya banyak banget adik-adik yang baru mau masuk itu ditanyakan, yaitu apa sih manfaatnya masuk ke Temu Army? Nah, kalau menurut kakak pribadi, apa sih manfaat setelah
selama ini tuh mengikuti kegiatan di Tengah Army? Kalau dari aku sendiri, menurut aku manfaat yang bisa diambil dari Tengah Army itu pertama mungkin dari segi ilmu ya. Pertama dari segi ilmu kita jadi bisa belajar tentang permedisan, ibaratnya misal ada keluarga atau teman yang terluka di luar sekolah, itu kita juga bisa paham gimana sih cara nanganinnya gitu. Terus kita juga di situ merasa bahwa kita tuh punya kepuasan hati sendiri karena begitu korban itu udah ditolong kan mengucapkan terima kasih kan. Itu benar-benar suatu hal yang bikin seneng banget buat anggota PMR gitu. Terus selain itu selain dari materi, PMR juga bisa mempererat pertemanan gitu dari teman-teman sekolah, teman-teman organisasi lain, bahkan teman-teman di luar PMR, di luar sekolah pun bisa, karena ada satu proja yang emang itu projanya collab gitu sama sekolah-sekolah lain gitu. Jadi benar-benar bisa mempereratnya tuh nggak cuma di lingkungan sekolah, nggak cuma di lingkungan organisasi PMR aja, tapi di seluruh Kabupaten Banyumas pun bisa, bahkan di provinsi pun bisa gitu. Kalau dari Kamira sendiri? Kalau aku seperti yang Hasna ngomong ya, kita tuh berinteraksi sama organisasi PMR di sekolah lain, Kabupaten Banyumas, baik di sekolah juga kita berinteraksi sama organisasi lain juga. Nah, di situ kita bisa mengembangkan diri. Kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak cerita, kita jadi lebih paham sama diri kita sendiri karena kita juga sering mengevaluasi diri kan. Oh, ternyata aku kalau misalnya sama orang ini kurang seru karena ada sesuatu yang misal masih salah dalam diriku gitu, bisa jadi mengembangkan diri. Terus kita juga bisa memahami tipe-tipe orang. Oh, ternyata ada orangnya seperti ini, ada yang orang seperti ini. Kita juga jadi lebih mudah untuk bergaul selanjutnya gitu. Terus diri kita jadi semakin lebih baik. Nah, jadi buat yang masih bertanya-tanya, emang ngapain sih mau masuk ke TA? Kan kita sudah tahu nih jawabannya bahwa manfaat masuk ke PMR Wira SMA Negeri 2 Purwokerto itu banyak banget ya, Kak. Benar, banyak banget. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke satu sesi nih, di mana satu sesi itu namanya jawaban satu kata. Jadi sesuai sama nama sesinya, di sini tuh kakak bakal menjawab tiga pertanyaan dengan satu kata saja. Oke, jadi yang pertama, satu kata yang cocok menggambarkan Tengah Army. Buat aku, Tengah Army itu keluarga. Yes. Kalau buat aku sendiri, Tengah Army itu segalanya. Oke, pertanyaan kedua, itu satu kata yang menggambarkan perasaan kakak selama berada di Tengah Army. Bahagia. Kalau aku apa ya? Sama sih, bahagia banget di sini. Kemudian yang pertanyaan ketiga dan sekaligus juga terakhir, itu adalah apa itu TA bagi kakak? TA bagi aku itu apa ya? Sulit dikatakan dalam satu kata ya, iya. pasti sebenarnya. Karena TA itu menggambarkan semuanya. TA itu proses mungkin ya. Ya, proses menjadi lebih baik, menjadi diri aku yang sekarang, karena jauh sebelum aku masuk TA itu aku benar-benar nggak kayak sekarang, dan setelah masuk TA aku berubah menjadi lebih baik versi aku sekarang. Jadi TA itu proses. Iya. Kalau aku sendiri, TA itu menurut aku emang benar ya, nggak bisa digambarin dalam satu kata. Semuanya kita bisa dapetin di sini. Jadi menurut aku TA itu kalau satu katanya tuh mungkin bisa jadi satu wadah gitu. Wadah buat kita curhat-curhat sama teman-teman, wadah kita untuk mengembangkan diri, wadah kita untuk mencari potensi kita itu di mana, dan juga wadah kita untuk mencari pengalaman baru gitu. Jadi tadi di pertanyaan pertama kan Kamira menjawab keluarga nih. Apa sih yang membuat TA itu keluarga bagi kakak? Kenapa aku menganggap TA itu keluarga ya? Karena di situ kita benar-benar ketemu sama banyak orang. Kita di situ merasa dekat.
punya banyak cerita, jadi saling merasa memiliki gitu, saling apa ya, kita merasa terhubung di situ. Kayak apa ya, keluarga itu kan selalu membantu satu sama lain. Nah, selalu membantu, selalu menemani. Sama kayak di TA juga kayak gitu. Kita saling membantu satu sama lain, melengkapi satu sama lain, menemani satu sama lain dari yang kita nggak tahu apa-apa, jadi versi kita yang sekarang gitu. Wah, keren-keren banget kan jawaban dari kakaknya. Nah, tapi nih sayangnya kita udah berada di akhir kegiatan kota kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, untuk Kamira mungkin bisa nih memberitahu harapan kakak untuk TA ke depannya. Tentunya aku berharap yang baik-baik ya untuk TA selanjutnya. Semoga semakin sukses, semoga proja-proja yang di tahunnya aku sempat tertunda, terhalang, selanjutnya bisa dilakukan lagi, masih berjalan lagi gitu. Terus semoga apa ya, TA juga semakin lebih baik, semakin sukses, semakin apa ya, semakin membanggakan. Semoga lomba-lomba yang akan diikutin sama TA juga menang terus. Amin. Kalau dari aku sendiri juga sama, harapannya semoga Penguarmi ini bisa menjadi organisasi yang lebih eksis lagi, baik di dalam sekolah, di internal maupun di eksternal, di luar sekolah, termasuk juga lomba-lombanya. Semoga Penguarmi bisa mendapatkan juara umum 1 Jumbara dan juara-juara lainnya yang benar-benar bisa membanggakan PMR Semada. Selain itu, buat di internal sendiri, semoga Penguarmi juga bisa mendobrak lagi pintu yang waktu itu sempat ketutup karena pandemi. Jadi nantinya sewaktu-waktu udah benar-benar offline, kita udah boleh lepas masker, itu harapannya Penguarmi itu bisa menjadi organisasi yang paling eksis di lingkungan sekolah gitu. Amin. Untuk selanjutnya mungkin gantian dari Kak Hasna dulu. Ini memberikan pesan nih kepada teman-teman yang mungkin masih ragu buat masuk TA tapi masih ragu-ragu tapi ingin ya, sebenarnya udah ingin tapi masih ragu-ragu. Oke, buat adik-adik yang rasanya mungkin masih ragu-ragu buat ikut organisasi karena di SMA 2 ini banyak banget pilihan, tapi teman-teman tuh sebenarnya pengen gitu loh masuk di PMR. Menurut aku tentuin dulu motivasi kalian di PMR itu nantinya apa. Apakah kalian di PMR itu pengennya itu hanya senang-senang saja, atau mungkin hanya ingin mendapatkan pengalamannya saja. Menurut aku ditingkatin lagi buat motivasinya, karena di PMR itu ternyata nggak cuma proja-proja yang di internal aja, karena nantinya ada proja-proja di luar. Kita harus bersaing dengan sekolah-sekolah lain, terutama di kegiatan Jumbara kita harus ibaratnya lebih keras buat bisa melawan dari sekolah-sekolah lain gitu. Karena di luar SMA Negeri 2 Purwokerto ini sekolah-sekolah lain tuh PMR-nya juga bagus-bagus semua, nggak ada yang minor, nggak ada yang mayor, semuanya tuh bagus-bagus semua. Dan kita ini kalau misal di Jumbara biasanya di sana tuh Jumpa Bakti Gembira ya, senang-senang, tapi kadang ada momen yang dimana kita harus bersaing gitu loh. Jadi menurut aku adik-adik di sini perlu motivasi kalian itu perlu ditingkatin lagi gitu. Ya, mungkin pesan dari Kamira bagaimana? Kalau menurut aku yang masih ragu-ragu, ayo di TA itu seru banget, seneng banget, kalian bisa dapetin apa aja yang kalian mau, mulai itu entah itu teman, entah itu pengetahuan, entah itu pengalaman, kalian pasti akan dapetin semuanya di sini. Jadi jangan ragu-ragu masuk TA. Ya, terima kasih atas jawabannya ya Kak Hasna dan Kamira, dan terima kasih juga karena sudah bisa hadir di acara kota kali ini, dan sayangnya kita udah selesai nih. Jadi semoga pengalaman hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya Kak. Amin. Sekian podcast Tungguarmi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tungguarmi.